Please do it. Please bring life back into John, please. Please, God, send your Holy Spirit to save my son. We've got a pulse. We've got a pulse. Hormatilah Roh Kudus dalam kehidupan Anda sehari-hari. Roh Kudus seringkali merupakan anggota Tritunggal yang terlupakan. Orang Kristen semua tahu tentang Tuhan. Kita belajar tentang Yesus setiap minggu di gereja. Tetapi bagaimana dengan Roh Kudus? Tidak begitu banyak. Beberapa memilih untuk menolak Dia sepenuhnya dan menjalani kehidupan Kristen seolah-olah Roh Kudus tidak ada. Lainnya tampaknya mengagungkan satu atau dua pengalaman gembira di atas semua yang lain dan mengurangi Roh Kudus dalam kebaktian. Tetapi satu hal yang tidak dapat kita hindari sebagai orang Kristen adalah bahwa Yesus sendiri menunjuk kepada Roh Kudus dan mengatakan kepada murid-muridnya untuk hidup dalam kuasa Roh. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa yang mengikuti perintah dalam kitab Kisah Para Rasul adalah sebuah gerakan yang tidak seperti apapun yang pernah dilihat dunia, di mana sekelompok pengikut Yesus yang lesu menjalani kehidupan dengan semangat yang berapi-api dan menjungkar balikan dunia mereka karena Roh Kudus turun atas mereka. Kuasa dan potensi Roh Kudus yang sama itu masih ada sampai sekarang bagi semua orang percaya. Tetapi kita tampaknya melewatkannya. Sebuah survei singkat terhadap orang-orang Kristen dan gereja dapat memberitahu kita semua bahwa terlalu banyak yang tampaknya tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus yang mengubah dunia yang dinamis. Jadi bagaimana kita kembali ke itu? Bagaimana kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul terjadi hari ini? Seperti apakah hidup dalam kuasa Roh setiap hari pada tingkat praktis? Berikut adalah 5 caranya. Mendekatlah kepada Tuhan. Hidup dalam kuasa Roh Kudus dimulai ketika Anda mendekat kepada Tuhan. Pada Yakobus 4 ayat 8 berbicara tentang hal ini ketika Yakobus berkata, "Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Langkah pertama ini adalah tentang niat. Ini tentang Anda hidup seolah-olah kehadiran Tuhan sangat penting bagi Anda, sehingga Anda bangun pagi untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan. Pada Markus 1 ayat 35, memberitahu kita bahwa Yesus sendiri bangun pagi-pagi untuk berdoa dan menghabiskan waktu bersama Bapa. Jika kita ingin hidup dalam kuasa Roh, kita harus mulai dengan hubungan yang dekat dalam hadirat Tuhan secara teratur. Dan itu membutuhkan niat. Jangan heran jika kuasa Tuhan seolah-olah kurang dalam hidup Anda, jika Anda tidak pernah menjadikannya prioritas untuk menghadap Tuhan. Sisihkan waktu dari hari Anda untuk berbicara kepadanya. Hentikan segalanya, diam dan menghadap Tuhan. Itulah langkah pertama untuk hidup dalam kuasa Roh. Rendahkan dirimu. Jika Anda ingin dipenuhi dengan Roh, Anda harus mengosongkan diri Anda terlebih dahulu. Tuhan tidak akan memenuhi Anda dengan Roh-Nya jika Anda sudah penuh dengan diri Anda sendiri. Satu hal yang akan Anda temukan dalam kitab suci adalah bahwa Allah membenci kesombongan. Pada Yakobus 4 berbicara tentang ini juga. Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi menunjukkan kasih sayang kepada orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Yakobus mengatakan bahwa jika Anda sombong, Tuhan secara aktif menentang Anda. Banyak orang Kristen tidak akan pernah mengalami kuasa Roh penuh karena Allah secara aktif menentang mereka karena kesombongan mereka. Tuhan membenci kesombongan. Merendahkan diri sendiri adalah tentang penyerahan diri, mengosongkan diri Anda sendiri sehingga Tuhan dapat memenuhi Anda dengan Roh. Berdoalah dengan berlutut.
Nyatakan ketergantungan Anda kepada Tuhan. Mintalah bantuannya. Kembangkan kerendahan hati. Hidup dalam kuasa Roh tidak akan pernah terwujud tanpa kerendahan hati. Jadi, bagaimanapun Anda perlu mengatasi diri sendiri. Patuhi apa yang Roh perintahkan Anda untuk lakukan. Ini membutuhkan mendengarkan dan kepatuhan. Pertama, ketika Anda menghadap Tuhan, jangan banyak bicara. Dengarkan. Jika Anda melihat Kisah Para Rasul 13, Anda akan menemukan bahwa misionaris pertama pernah diutus ketika sekelompok pemimpin gereja bersama-sama berdoa dan berpuasa. Mereka mendengarkan dan menaati. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Sama seperti Anda secara naluriah mengetahui suara ibu Anda, karena Anda telah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di hadirat Tuhan, semakin Anda mengenali suara Roh-Nya. Maka terserah Anda untuk patuh. Karena ketika Roh berbicara, Dia tidak memberi Anda saran, Dia memberi Anda perintah. Tetapi karena Anda sudah merendahkan dan menyerahkan diri Anda pada titik ini, Anda siap untuk patuh. Spesialisasi dalam karunia rohani Anda. Kita biasanya tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi karunia-karunia rohani sangat penting. Inti dari karunia-karunia tersebut adalah bahwa itu adalah cara kebiasaan Tuhan untuk menggunakan kuasa Roh Kudus di dalam dan melalui hidup Anda. Atau dengan kata lain, jika Anda ingin hidup dalam kuasa Roh setiap hari, temukan dan bersandarlah pada karunia rohani Anda. Mengkhususkan diri dalam karunia rohani Anda dimulai dengan mengetahui apa karunia rohani Anda. Ada tes dan kuis online yang bisa Anda ikuti. Jadilah bagian aktif dari gereja di mana Anda dapat memanfaatkan dan mengembangkan karunia rohani Anda secara teratur. Ketika Anda melatih karunia rohani Anda sebagai bagian dari tubuh gereja, Anda benar-benar menunjukkan kuasa Roh dalam hidup Anda. Ujilah segala sesuatu terhadap firman. Ini sangat penting. Tanpa pengujian, umat Kristen bisa masuk ke beberapa area gila, dan umat Kristen telah melakukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Hidup dalam kuasa Roh tidak meniadakan kebutuhan akan firman Tuhan, tetapi bekerja bersama-sama dengannya. Nilai Alkitab adalah bahwa ini adalah firman Allah yang diilhami. Tuhan telah berbicara kepada kita tentang kehendaknya di sini. Itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak dapat berbicara kepada kita di luar Alkitab. Tuhan ingin berinteraksi dengan Anda setiap hari melalui Roh Kudus. Tetapi itu bukan berarti bahwa Allah tidak akan memberitahu Anda sesuatu melalui Roh Kudus yang bertentangan dengan apa yang telah Dia katakan kepada kita melalui firman-Nya. Itulah mengapa Anda harus tahu apa yang Alkitab katakan, karena itu adalah batas dari mana Tuhan berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Hidup dalam kuasa Roh setiap hari tidak harus menjadi pengalaman yang sulit dipahami atau mistis. Ada cara praktis untuk merasakan kekuatan itu setiap hari. Mendekatlah pada Tuhan, rendahkan dirimu, patuhi apa yang Roh perintahkan untuk Anda lakukan. Spesialisasi dalam karunia rohani Anda, uji segala sesuatu terhadap firman. Jadikanlah kelima hal ini menjadi kebiasaan, dan jangan kaget ketika Roh mulai menunjukkan kuasanya di dalam dan melalui hidup Anda.